Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Sebentar lagi Kak Lail akan membacakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudu harap segera diselesaikan terlebih dahulu. Kak Lail tunggu 2 menit ya. Baik, setelah semuanya selesai, silakan anak-anak berbaring dengan tenang. Dan Kak Lail akan mulai bercerita tentang kisah anak peri yang pantang menyerah. Dahulu kala, hiduplah seorang peri bernama Vila. Vila bukan peri biasa. Dia dilahirkan dengan sepasang sayap yang terlalu kecil untuk terbang. Jadi, ketika Vila mendaftar ke sekolah terbang, dia tidak diterima. Tapi Bu, aku berjanji akan berusaha lebih keras dari murid-murid yang lain," kata Vila dengan memohon kepada Bu Guru. "Maaf, kami hanya menerima murid yang memenuhi persyaratan kami," kata Bu Guru. Tapi Vila tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, dia datang untuk mendaftar lagi. Dia datang setiap hari, tapi akhirnya dia tetap ditolak oleh Bu Guru. Kemudian peri-peri lain menertawakannya. "Hahaha, sudahlah Vila, menyerah saja, kamu pasti tidak akan diterima," kata teman-temannya yang lain mengejek. Tapi Vila tidak menyerah. Lalu dia melamar menjadi petugas kebersihan di sekolah. Tak ada peraturan yang melarang peri bersayap kecil bekerja di sana, sehingga akhirnya dia pun diterima. Maka setiap hari, ketika peri muda lainnya belajar teori penerbangan di kelas, Vila membersihkan jendela kelas dan memperhatikannya. Ketika peri lain berlatih terbang di lapangan, Vila menyapu lapangan dan memperhatikan. Setelah jam sekolah usai, Vila pergi ke lapangan dan mencoba melakukan hal-hal seperti peri lain. Tapi tidak ada kemajuan. "Sudah kubilang, tidak usah repot-repot mencoba," kata Bu Guru. Vila sedih, tapi dia sudah bertekad untuk terbang. Maka dia bangun pagi-pagi sekali untuk berlatih. "Yah, aku pasti bisa," kata Vila kepada dirinya sendiri. Siang dan malam dia berlatih. Bisa dibilang seluruh waktu luangnya dipakai untuk berlatih. Ketika peri-peri lain bisa terbang setinggi semak-semak, dia masih saja tidak bisa terbang. Tapi dia tekun dan terus mencoba. Ketika peri lain sudah bisa terbang setinggi pohon, akhirnya Vila bisa terbang. Dia hanya terbang setinggi rumput. Tapi paling tidak ada kemajuan. Vila terus gigih berlatih. Perlahan tapi pasti, dia bisa terbang sebaik peri-peri lain yang bersayap normal. Tapi tetap saja, Bu Guru dan para peri lain memandang rendah sayap kecilnya. Hingga suatu hari, seorang peri muda yang belum mahir terbang terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Lubang itu tidak hanya dalam, tapi juga kecil dan sempit. Lubang perangkap itu digali oleh kucing liar untuk menangkap para peri. Kucing liar adalah musuh para peri. Tidak ada peri yang dapat terbang ke dalam lubang karena lubang itu terlalu sempit untuk merentangkan sayap mereka. Tapi Vila melompat masuk tanpa ragu.
Hanya dalam hitungan detik, Villa berhasil menerbangkan peri muda itu keluar lubang. Sayap kecilnya berfungsi baik di dalam lubang sempit itu. Villa tahu kegigihannya selama ini telah membuahkan hasil. Sejak hari itu, tidak ada yang menganggap remeh dirinya lagi. Pesan moral dari dongeng yang Kak Lail bacakan barusan, dari cerita anak peri pantang menyerah adalah, apa artinya berusaha dengan gigih? Berusaha dengan gigih artinya terus mencoba meskipun usaha sebelumnya gagal, pantang menyerah, dan berjuang mengatasi segala rintangan untuk meraih mimpi kita. Seperti contoh anak-anak, misalkan hari ini adik-adik ngajinya belum lancar. Tidak apa-apa, besok kita coba lagi. Nanti kita coba lagi, kita baca lagi, kita terus lagi. Setiap hari, insya Allah suatu saat adik-adik pasti bisa mengaji dengan lancar dan bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran sampai hatam. Allahumma amin. Sekian cerita Kak Lail pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik, kalian hebat hari ini. Semangat belajar untuk besok, semangat mengaji juga. Selamat tidur anak-anak, jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.